Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, selamat bertemu kembali di kajian hadis kelas 12 untuk Madrasah Aliyah jurusan keagamaan semester genap. Makanan yang halal dan baik bagian kedua, bab 5 bagian kedua. Kemarin kita sudah membahas antara halal, haram, dan syubhat. Sekarang kita akan menuntaskan membahas akibat mengonsumsi barang haram dan hal-hal yang diharamkan selain barang konsumsi. Akibat mengonsumsi barang haram. Wa hadatsani Abu Quraibin Muhammad bin al-Ala'i Haddatsana Abu Usamata Haddatsana Fudail bin Marzuqin Haddatsani Adi bin Sabitin an Abi Hazimin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah 172. Summa dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil harami fa anna yustajabu lidzalika. Terjemah. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Quraib Muhammad bin al-Ala, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami Fudail bin Marzuq, telah menceritakan kepadaku Adi bin Sabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik, Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, halal dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, kusam dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 540 atau di juz 3 halaman 85 sampai 86. Kualitas hadis. Hadis tentang akibat mengonsumsi atau menggunakan barang haram diriwayatkan oleh Imam Muslim
dalam Kitabuz Zakat pada bab Qabulus Shadaqah minal Kasbi Thayyib nomor hadis 1015 merupakan hadis marfu dengan kualitas sahih. Selain Imam Muslim, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2986. Menurut beliau hadis tersebut derajatnya hadis hasan. Imam Ad-Darqutni nomor hadis 2759. Menurut beliau hadis tersebut merupakan hadis sahih sesuai syarat kesahihan hadis Muslim. Imam Ahmad bin Hanbal nomor hadis 8348. Menurut beliau sanad hadis tersebut adalah sahih. Sarah hadis. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maksud yang terkandung pada kalimat di atas adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesucian yang terbebas dari sifat-sifat kekurangan. Kalimat thayyib berarti suci atau bersih semakna dengan zakat dan terbebas dari hal-hal yang kotor. Allah Maha bersih dan tidak menerima dari yang tidak bersih. Ini bukan yang bersih, tapi dari yang tidak bersih. Merupakan penjelasan bahwa Allah tidak menerima zakat, infak, sedekah atau segala bentuk sumbangan kecuali dari barang-barang yang bersih atau halal. Pesan tentang memelihara diri dari setiap barang haram telah dipesankan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh rasulnya sejak rasul pertama sampai rasul terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan contoh langsung tentang orang yang memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, memakai pakaian yang haram, dan dibesarkan dengan harta haram seperti berikut ini. Summa dakara rajula yutilus safaro ash'atha aghbaro yamuddu yadayhi ilas sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, kusam, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Menganalisis akibat mengonsumsi barang haram. Beberapa akibat yang ditimbulkan dari mengonsumsi atau memakai atau menggunakan barang-barang yang haram antara lain: 1. Merusak kesehatan jasmani seperti minum khamr dapat merusak sel-sel otak dan melemahkan pikiran. 2. Tidak akan diterimanya amal. 3. Tidak akan dikabulkannya doa. 4. Cenderung melakukan perbuatan yang haram. 5. Akibat yang paling buruk adalah masuk neraka. Nah, untuk memperkuat analisis tersebut, perhatikan hadis Nabi SAW berikut ini. An Ibni Abbasin qala, tuliyat hadhil ayatu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Faqama Sa'd bin Abi Waqqas faqala ya Rasulullah ud'ullaha an yaj'alani mustajabad da'wah. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Sa'du atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi innal abda la yakdhibu luqamatal harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu
amala arba'ina yauman. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu minas sukhti war riba fa aula pannaru aula bihi. Dari Ibnu Abbas ia berkata, suatu hari dibacakan ayat ini, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikanku orang yang dikabulkan doanya. Rasulullah berkata, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang dikabulkan doanya. Demi zat yang nyawa Muhammad berada di tangannya, sungguh seorang hamba yang memakan sesuap makanan haram dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Dan siapa saja yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan tidak halal dan hasil riba, maka neraka lebih pantas untuknya. Hadis riwayat Tabrani. Upaya menghindari barang yang haram. Karena mengonsumsi barang yang diharamkan sangat besar bahayanya, maka setiap muslim hendaknya berhati-hati dalam mengonsumsi atau menggunakan suatu barang. Berikut kiat-kiat menghindari barang-barang haram. 1. Kuatkan keyakinan atau keimanan bahwa betapa besarnya dosa mengonsumsi atau menggunakan barang haram. 2. Memastikan barang-barang konsumsi merupakan barang-barang yang halal. 3. Memastikan kandungan bahan yang terkandung merupakan barang yang halal. 4. Memastikan tempat makan atau minum tidak digunakan untuk barang yang haram. 5. Kalau makan di rumah makan atau restoran, pastikan rumah makan tersebut hanya menyajikan makanan halal. 6. Pastikan bahwa harta yang kita kuasai adalah harta hasil usaha yang halal. Hal-hal yang diharamkan selain barang konsumsi. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thamanul qainati suhtun wa ginauha haramun wan nadaru ilaiha haramun wasamanuha mislu samanil kalbi wasamanul kalbi suhtun paman nabata lahmuhu ala suhti pannaru aula bihi. Hadis riwayat Tabrani. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, harga biduanita adalah haram. Nyanyiannya pun haram, melihatnya haram, dan harganya seperti membeli anjing, dan harga anjing adalah haram. Dan siapa yang dagingnya tumbuh dari barang haram, maka nerakalah yang lebih pantas untuknya. Hadis riwayat Tabrani. Jenis dan kualitas hadis. Menurut para ulama hadis, diantaranya Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis tentang haramnya biduanita, nyanyiannya dan menontonnya merupakan hadis hasan. Secara ilmiah, hadis hasan merupakan bagian dari hadis maqbul yang dapat diterima. Namun apakah maqbul ma'mul bih, diterima dan diamalkan secara mutlak, atau ghair ma'mul bih, tidak dapat diamalkan secara mutlak? Mari kita menganalisis kandungan hadis. Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menghukumi nyanyian al-ghina. Sebagian ada yang mengharamkan nyanyian dan sebagian lainnya menghalalkannya. Masing-masing berpendapat dengan argumentasi dan dalil-dalilnya. Berikut ini beberapa perbedaan pendapat tentang hukum nyanyian. Ada yang mengatakan haram.
Mereka yang berpendapat bahwa bernyanyi, mendengarkan nyanyian, nonton biduanita, dan memperjualbelikan alat musik hukumnya haram. Di antaranya adalah Muhammad Al-Marzuq bin Abdul Mu'min Al-Falati mengemukakan dalam kitabnya Saiful Khoti lin Nisa bab fi bayani tahrimil gina wa tahrimil istima lahu. Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi dalam bukunya Seni dalam Pandangan Islam dan Syekh Muhammad As-Suwaiki dalam kitabnya Al-Khalat wal Ihtilatun Nas. Alasan yang dikemukakan sebagai dasar pengharamannya adalah Al-Quran Surat Luqman ayat 6. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna, lahwal hadis, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu ejekan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutra, arak dan alat-alat musik al-ma'azib. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari, nomor hadis 5590. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan nyanyian-nyanyian qainah dan menjualbelikannya, mempelajarinya atau mendengarkannya. Kemudian beliau membacakan Quran surat Luqman ayat 6. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Mardawai. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nyanyian itu bisa menimbulkan nifak seperti air menumbuhkan kembang. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi, hadisnya mauquf. Hadis dari Abu Samah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bernyanyi maka Allah Subhanahu wa taala mengutus padanya dua syaitan yang menunggangi dua pundaknya dan memukul-mukul tumitnya pada dada si penyanyi sampai dia berhenti. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Auf radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku dilarang dari suara yang hina dan sesat, yaitu satu alunan suara nyanyian yang melalaikan dengan iringan seruling syaitan, majamirus syaitan. Dua, ratapan seorang ketika mendapat musibah sehingga menampar wajahnya sendiri dan merobek pakaiannya dengan ratapan setan, ronatus syaitan. Pendapat kedua, hukumnya mubah. Pendapat yang membolehkan bernyanyi, mendengarkan nyanyian, nonton biduanita, dan memperjualbelikan alat musik didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Hadis dari Nafi radhiyallahu an, katanya, aku berjalan bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Dalam perjalanan kami mendengar suara seruling, maka dia menutup telinganya dengan telunjuknya terus berjalan sambil berkata, hai Nabi, masihkah kau dengar suara itu? Sampai aku menjawab tidak. Kemudian dia lepaskan jarinya dan berkata, demikianlah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rubai binti Muawiz bin Afra berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pesta perkawinanku,
Lalu beliau duduk di atas dipan seperti dudukmu denganku. Lalu mulailah beberapa orang hamba perempuan kami memukul gendang, dan mereka menyanyi dengan memuji orang yang mati syahid pada perang Badar. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata, "Di antara kita ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui apa yang akan terjadi kemudian." Maka Nabi SAW bersabda, "Tinggalkan omongan itu. Teruskanlah apa yang kamu nyanyikan tadi." Hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah menikahkan seorang wanita kepada pemuda Ansor. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengapa tidak kalian adakan permainan? Karena orang Ansor itu suka pada permainan." Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Umar melewati sahabat Hasan sedangkan ia sedang melantunkan syair di masjid. Maka Umar memicingkan mata tanda tidak setuju. Lalu Hasan berkata, "Aku pernah bersyair di masjid dan di sana ada orang yang lebih mulia daripadamu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Muslim. Istinbatul ahkam, kesimpulan hukum. Perbedaan pendapat tentang hukum nyanyian, menonton, dan memperjualbelikannya dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, haram secara mutlak. Jika yang dimaksud adalah nyanyian dengan biduanita yang disewa atau dikontrak untuk memuaskan syahwat para laki-laki. Kedua, makruh jika dijadikan hiburan semata dan menyebabkan lalai dari mengingat Allah. Ketiga, mubah atau boleh jika tidak mengandung unsur kemaksiatan seperti nyanyian tentang keagungan Allah dan sanjungan atas kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian pembahasan mengenai hadis-hadis ini. Dan tugas terakhir ya, buatlah sebuah daftar barang-barang yang haram, baik berupa barang konsumsi maupun non konsumsi. Lengkapi daftar tersebut dengan keterangan sebab-sebab keharamannya baik zat maupun sifatnya. Ini cukup 3 saja. Nyanyian apa saja yang menurut kamu masuk pada kategori haram, makruh, dan mubah? Buat daftarnya masing-masing 5, minimal 5, yaitu di buku tugas dikerjakan. Nah, demikian. Sebelum ditutup, silahkan like and share, dan jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya. Oke. Wassalam ilal liqa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali.